Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Wahyu Nugroho. Yang saya hormati Ibu Dinar Sulistewati, Esikom, MMIkom sebagai dosen mata kuliah Desain Presentasi dan Pitch Deck. Juga teman-temanku semua yang saya cintai dan saya banggakan, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja, sebelum saya masuk ke praktik kinestetik, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan gaya belajar kinestetik. Ya, teman-teman, di sini jadi gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang dengan tipikal seperti ini lebih mudah mempelajari, tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi langsung terjun untuk mempraktikannya. Begitu, teman-teman. Kemudian di sini ada target gaya belajar kinestetik. Ya, di sini bisa kita lihat ada angka-angka persentase, semakin tinggi angkanya maka semakin aktif juga pembelajarannya. Jika si kinestetik ini hanya berdiskusi, berarti dia hanya 50% keaktifan belajarnya. Kemudian jika dia praktik langsung, keaktifan belajarnya 75%. Kemudian jika dia praktik langsung, kemudian mengajarkannya ke orang, maka si kinestetik ini 90% keaktifan belajarnya. Ya, di sini ada karakteristik gaya belajar kinestetik. Yang pertama, gaya belajar ini lebih senang metode praktik. Kemudian kesulitan dalam menulis, tetapi biasanya pandai dalam bercerita, teman-teman. Kemudian menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Itu sudah dipastikan orang kinestetik seperti itu. Saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat gerak tubuh, menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Ya, di sini kemudian ada penelitian tentang senam wajah. Sini saya akan mulai langsung mempraktikkan ya. Jadi di sini penelitian menyebutkan face dropping adalah hilangnya kemampuan bergerak otot wajah karena terganggunya saraf otak nervus facial. Face dropping dapat dinilai dengan meminta pasien untuk tersenyum atau menunjukkan giginya. Bila sudut bibir tidak simetris atau tertarik hanya ke salah satu sisi saja, ini adalah gejala face dropping. Biasanya terjadi pada salah satu sisi wajah sehingga wajah nampak tidak simetris. Menurut Pinzon 2010 halaman 17. Ya, jadi jika kita melakukan senam wajah, teman-teman, ini jika saya ambil dari YouTube ya, ini hasilnya mungkin tidak seperti ini mulusnya, tetapi setidaknya mengurangi kerutan atau garis-garis pada muka. Ya, senam wajah adalah gerakan berulang dan ekspresi berlebihan untuk mengaktifkan dan membangun otot pada wajah. Baiklah, di sini saya langsung akan mempraktikannya. Bagaimana senam wajah? Yang pertama di sini ada tersenyum. Teman-teman boleh mengikuti gerakan ini agar teman-teman awet muda juga mungkin ya. Di sini secara perlahan kembangkan senyum selama 10 detik. Jadi seperti ini, teman-teman. Lebarkan senyum hingga nampak gigi. Jadi senyum itu perlahan sampai nampak gigi. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini menahan senyuman dengan kedua tunjuk. Teman-teman bisa menggunakan kedua tunjuk teman-teman di kanan dan kiri senyuman teman-teman. Begini. Tahan hingga 10 detik. Lebarkan senyum Anda hingga nampak gigi. Nah. Iya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini gerakan mengunyah. Lakukan gerakan mengunyah selama 20 kali. Mengunyah tahu kan ya, teman-teman ya? Seperti kita mengunyah makanan. Nah, biasanya gerakan seperti ini dilakukan ketika kita ingin presentasi biar tidak nervous. Cuman di sini adalah gerakan senam wajah di mana gerakan ini dapat membantu menghilangkan kerutan atau garis-garis pada wajah kita. Seperti itu, teman-teman. Dilakukan selama 20 kali, teman-teman. Kemudian di sini mengurutkan pipi. Ya, dengarkan kepala Anda, kemudian diikuti dengan mendorong dagu Anda nih. Urutkan pipi Anda sebanyak mungkin. Tahan 5 detik dan lakukan sebanyak 10-15 kali dalam 1 hari. Kemudian di sini ada mengembungkan pipi bergantian. Jadi teman-teman bisa menutup mulut teman-teman. Kemudian pindahkan udara dari pipi kanan ke pipi kiri atau sebaliknya, ulangi selama 30 detik. Seperti ini, teman-teman. Lakukan selama 30 detik. Kemudian mengangkat tulang pipi. Jadi teman-teman bisa menempatkan jari teman-teman di setiap tulang pipi. Ini.
Kemudian tarik ke atas secara perlahan. Lakukan selama 5 detik, kemudian diulang selama 10-15 kali. Ya, jadi seperti itu teman-teman, bagaimana kita melakukan senam wajah sehingga wajah kita tidak terlalu beresiko banyak kerutan atau garis-garis di area pipi atau area senyuman kita, sehingga kita bisa nampak awet muda. Itu adalah salah satu trik dan tips selain kita menggunakan biasanya pembersih muka atau pemutih muka gitu ya teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.